Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meet with me again, Miss Ayuni in chemistry class. Today, I would like to explain about how to give a name for hydrocarbon compound. Okay, so please pay attention to the step so you can you can answer the question about hydrocarbon compound. Okay, so the first step is you have to take a look to the compound closely. Okay, first you have to take a look, perhatikan, right? And after that, try to count atom carbon from ends to ends. I repeat again, try to count carbon atoms from end to end. So you have to count the carbon atoms from ends to ends. It means kalian harus menghitung atom karbonnya dari ujung ke ujung. Yeah. So there are 3 ends here. This is N1. This is N1 and this is N2 and this is N3. Let's we count the carbon atoms. Kita hitung karbon atomnya ya dari ujung pertama ke ujung kedua ya. Kita cari. This is so jika kita hitung, if we count it, we got result there are 5 atom carbons. Jika kita menghitung kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 atom carbon. There are 5 carbon here. Okay. How about if we count from N2 to N3 ya. So kita count from here. Kita hitung from here. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 atom carbon. Yeah. So let's we move to N1 to N3. Jadi if we try to choose this one, jadi kita menghitung juga yang dari ujung 1 ke ujung 3. Jika kita hitung atom C-nya, kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 atom C. There are 5 atom C. Yeah. So all of the pattern give a result, give a same result. Yeah, 5 atom carbons. Nah, so that means you can choose any of them. Yeah, so you can choose any of them. You can choose this part, yellow part, or you can choose the red, or you can choose the purple one. Yeah, so you don't have to worry. Jadi kita bisa memilih ujung yang mana yang kita mau ambil ya, rantai yang mana, dari ujung ke ujung yang mana. Okay, because
they have a same number of carbon. Jadi mereka mempunyai jumlah karbon yang sama gitu kan. Okay, so now I will choose one of them. Okay, I will choose this, ya, rantai karbon yang ini, and then this is what we called the main chain atau rantai utama, ya. So the step that we did before, it's for looking for the main chain. Jadi tujuan kita menghitung atom karbon dari ujung ke ujung, ya, itu untuk mencari rantai utamanya. So, rantai utama di sini harus, atau syaratnya rantai utama untuk alkana, rantai utamanya adalah atom karbon yang jumlahnya paling banyak, ya. Dalam rantai tersebut itu atom karbon has a great number. Jadi atom karbonnya paling banyak. Ya. Okay, so it's easy, ya. You only have to find the long main chain of atom. Jadi your job is you have to find the long main chains, yeah. So you have to find the long main chain. Kalian harus mencari rantai utama yang paling banyak mengandung atom hidrogen. Mengandung atom karbon, ya. So finally we already find the main chain of hydrocarbon compound. So now I will give you some equation. So now it's your turn. Please try to answer this question. Please find the long main chain here. So your turn, your job is find the long main chain from this structure of hydrocarbon. Okay, try to find it. Cari, jadi tugas kalian adalah mencari jumlah atom yang paling banyak terdapat di rantai yang mana, ya. Nah, di sini here we have I think we have 4 ends. Jadi ada 4 ujung, ya. Ujung pertama di sini, ujung kedua here, ujung ketiga, maybe ujung keempat here, ujung ketiga, right? So we have to find the long main chain or the greatest number of atom carbon, ya, from ends to ends. So kalian harus mencari jumlah atom karbon yang paling banyak di yang mana, dari ujung mana ke ujung mana. So I will repeat. You have to looking for, kalian harus mencari jumlah atom karbon yang paling, jumlah atom karbon mana yang paling banyak jumlahnya dari ujung ke ujung, ya. So jika kita
jika kita hitung dari ujung 2 ke ujung 3, jumlah atom karbonnya, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi there are 6 ya. 6 carbon ya. And then if we count from N1 to N3, jadi kalau kita hitung dari ujung pertama ke ujung ketiga, jumlah atom karbonnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, itu hanya 5 atom karbon ya. Nah sekarang kita hitung dari ujung pertama ke ujung kedua, itu berapa jumlah atom karbonnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So the longest main chain atau jumlah atom karbon yang paling banyak itu terdapat pada ujung 1 ke ujung 2 atau dari ujung 2 ke ujung 3. So you can choose anything of them. You can choose any of them. Jadi kalian bisa pilih yang mana. Yang penting rantai karbonnya jumlah atom C-nya paling banyak. Yang jumlahnya 6. So Miss akan memilih yang ini aja ya. Yang dari ujung 1 ke ujung 2. Okay. Now we already find the main chain atau rantai utama. This is called main chain ya. Rantai utama. Yeah, that's the explanation for the main chains. And for the next, I will explain about cabang. Okay, I will explain about cabang. Okay, so cabang adalah suatu karbon yang melekat pada rantai utama. Okay, see the rantai utama. Jadi cabang itu adalah senyawa yang melekat pada rantai utama. Wah, so let's we find it from here. Jika kita perhatikan rantai utama ini, dan ada senyawa yang melekat di sini, yaitu ada CH3 ini dan ada CH2CH3. Wah, CH3 dan NCH2CH3 di sini tidak termasuk ke dalam rantai utama. Nah, oleh karena itu mereka disebut dengan cabang. Ya, karena tidak termasuk ke dalam rantai utama. Okay, so you know the name of this cabang, ya. Jika jumlah atom C-nya 1, maka nama cabang itu adalah metil ya. Ingat bahwa aturan nama cabang itu akhirannya diberi tambahan il. Nah, jika kita melihat cabang yang di sini, itu ada dua atom karbon. Nah, dua atom karbon itu nama awalannya adalah eta. Ya, karena
karena dia cabang harus akhirnya diganti il, jadi ini diganti menjadi etil. Okay. So we already know the name of the cabangnya. Nah, jadi sekarang the next step is give the number. Beri penomoran. Okay, give the number. Okay. Nah, why we have to give the number to this main compound, main chains? Why? Because because by the number we know that the cabang it's located in which carbon. So, jadi dengan adanya penomoran kita bisa mengetahui di mana letak cabang tersebut di atom nomor berapa. Nah, dengan adanya penomoran ini itu kita bisa tahu cabangnya terletak di nomor berapa. So it's very useful for us. Jadi lebih mempermudah kita ya dalam mengetahui struktur dari senyawa hidrokarbon ini. Okay, so let's try. Jadi ini, so this is the main chains, rantai utama, and then this is cabang ya. Ini cabang yang terletak di luar rantai utama ya, dan melekat di rantai utama. Well, as I said before, we have to give number ya. Kita harus memberikan nomor di rantai utamanya yang bertujuan untuk mengetahui dan mempermudah di mana letak cabang tersebut. Nah, untuk memberikan penomoran maka ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah nomor diberikan pada ujung yang paling dekat dengan yang paling dekat dengan cabang. Ya. So remember this ya. Jadi untuk memberi penomoran itu ada syaratnya ya. There is a requirement. Jadi nomor itu diberikan pada ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi kita lihat rantai utamanya itu adalah dari ujung 1 ke ujung 2. Nah, let's see apakah kita akan meletakkan nomornya dari sini terlebih dahulu atau dari yang di sini terlebih dahulu. Nah, aturannya kita harus memberikan nomor pada ujung yang paling dekat dengan cabang. Jika kita lihat di sini ujung 2 itu cukup dekat dengan cabang CH3 di mana jaraknya hanya ada 2 ya. Jaraknya itu 2 nomor. Di sini 1, 2. Jadi atom cabang CH3-nya itu terletak di atom nomor 2 jika kita memulai menghitungnya dari ujung kedua. Jika kita memulai menghitung atau memberi penomoran dari ujung pertama, maka cabang ditemukan di
atom ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Jadi cabang pertama kali ditemukan di atom C nomor 3. So that's mean uh, the cabangnya terletak lebih jauh, ya, lebih jauh dibandingkan dengan ujung yang kedua. Oke, jadi kita akan memilih memulai penomoran dari ujung kedua karena dari ujung kedua ini kita bisa menemukan cabangnya lebih dekat, ya, lebih dekat. Okay, so let's we try to give kita mencoba untuk memberikan nomor. Oke, ini cabang, ini cabang. Kita berikan nomor berarti dimulai dari ujung kedua, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Untuk penomoran itu kita menggunakan angka secara normal 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Nah, it's great for us to find this. Jadi kita sudah menemukan rantai utamanya. Kita juga sudah memberikan penomorannya, yaitu dari ujung kedua yang paling dekat dengan cabang. Nah, sekarang waktunya kita memberikan nama, ya. Oke, untuk memberikan nama, yang pertama kali kita lakukan adalah menuliskan terlebih dahulu cabangnya. So please take a look, ya. Jadi langkah pertama itu kalian harus menuliskan terlebih dahulu cabangnya. Oke, di sini ada 2 cabang, yaitu ada metil dan etil. Ada ini tadi metil, ya. Metil dan etil. Nah, cabang yang duluan disebut adalah cabang yang abjadnya lebih dulu. Ya, jadi antara etil dan metil ini yang duluan abjadnya itu adalah etil. Jadi etil disebut duluan. Oke. Nah, etil itu berada di atom C nomor 4. So, we write 4 etil. Nah, and after that, setelah itu baru kita tulis metil di sini. 4 etil. Nah, untuk metilnya terletak di atom C nomor 2. Jadi kita tulis 2. Kemudian metil. Nah, setelah itu, setelah cabangnya sudah semua kita tulis, barulah yang paling terakhir menuliskan rantai utamanya. Ya, jadi untuk rantai utama di sini terdapat 6 atom karbon. Nah, di mana 6 ini itu adalah jika kita berikan nama untuk atom C yang jumlahnya 6, namanya adalah heksa, ya. Heksa ini heksa itu C jumlah atom karbonnya 6, ya. Nah, heksa di sini kita cek bahwa senyawa hidrokarbonnya adalah tunggal atau alkana, sehingga nama rantai panjangnya atau rantai utamanya adalah heksa. Nah,
kita menggunakan akhiran ana. Jadi nama untuk senyawa ini adalah 4 etil 2 metil heksana. Yay. Okay guys, so you can try this step to answer the question like this. So please don't forget about the step and the requirement. Yeah. So I think I have Nah, kalau kita lihat nih aturan penamaan alkana, alkena, dan alkuna. Nah, kita bisa lihat bahwa ada perbedaan aturan seperti itu, aturan penamaan. Nah, kalau di sini misalkan lebih membahas alkana dan alkuna ya. Untuk alkana dan alkuna, rantai utamanya itu adalah yang harus melewati ikatan rangkap guys ya. Jadi ingat, dia berbeda dengan alkana. Kalau alkana itu rantai utamanya yang paling panjang. Kalau alkena dan alkuna, rangkap 2 dan rangkap 3, itu rantai utamanya adalah rantai yang harus melewati ikatan rangkap gitu. Untuk alkena sama alkuna, rangkap 2 dan rangkap 3, itu penomorannya dilakukan atau dimulai dengan ujung yang paling dekat dengan rangkap guys. Nah, itulah alkena dan alkuna ya. Penomorannya itu dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Kalau jika kita nanti nih, kalau misalnya ada case ya, kalau misalnya kita menemukan suatu senyawa hidrokarbon dengan kedua ujungnya terdapat rangkap dengan posisi yang sama dekat, nanti barulah kalian melihat cabang yang paling dekat itu yang mana dan yang paling banyak. Itulah yang kemudian kita gunakan sebagai awal penomoran ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi nih aturan dari alkana dan alkuna. Nah, alkana dan alkuna itu mempunyai aturan penamaan. Kalau untuk penamaan alkena atau rangkap 2 itu penamaannya adalah dengan menambahkan akhiran ena. Kalau misalnya dia rangkap 3 atau alkuna, maka aturan penamaannya adalah dengan menambahkan akhiran una di belakangnya. Nah, selain itu juga ada tambahan aturannya penamaan, di mana nomor rangkapnya juga harus ditulis seperti itu. Jadi rangkapnya itu, nomor rangkapnya harus ditulis, dia berada di atom C yang nomor berapa gitu. Ya, kita sekarang akan membahas tentang soal ini ya. Soal alkena ya, rangkap 2. Nah, soal alkena ini kita akan berikan nama. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah mencari rantai utamanya dari senyawa hidrokarbon ini. Ingat bahwa aturan untuk rantai utama, ikatan rangkap, itu harus melewati ikatan rangkapnya. Nah, di sini ada Miss garis bawahi ya. Miss garis bawahi suatu rantai dari ujung kiri sampai ujung kanan. Apakah rantai ini merupakan rantai utama? Jawabannya tidak, karena tidak melewati semua ikatan rangkap.
Nah, jadi penting sekali untuk melewati semua ikatan rangkap ya. Untuk rantai utama dari jenis alkena dan alkuna. Rantai utama yang benar itu adalah rantai utama yang sudah diwarnai pink ya. Nah, rantai utama yang sudah diwarnai berwarna pink ini itu melewati semua ikatan rangkap. Jadi inilah yang benar, bukan yang ini. Rantai utamanya ini ya. Seperti itu. Nah, mungkin Miss akan menjelaskan sedikit tentang yang bukan rantai utama ini. Walaupun di sini melewati rangkap, tapi hanya salah satu rangkapnya saja, dan jumlah atom karbonnya juga lebih banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ikatan, ada 7 atom C. Artinya ini yang paling panjang, sedangkan yang rantai utama yang benar itu jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 atom C. Antara rantai yang salah dengan rantai yang benar ini lebih panjang rantai yang salah ya. Tapi itu tidak berlaku ketika rantai utamanya tidak melewati semua ikatan rangkapnya. Jadi tidak berlaku walaupun dia paling panjang, tapi jika tidak melewati ikatan rangkap, artinya tidak bisa kita gunakan sebagai rantai utama. Paham ya? Semoga kalian paham. Selanjutnya, di rantai utama di sini terdapat juga cabang. Terdapat cabang, yaitu cabang etil dengan 2 atom C dan cabang propil dengan 3 atom C ya. Setelah cabang, kita akan menomorkan senyawa ini, melakukan penomoran. Kita melakukan penomoran. Penomorannya dari kita coba langsung ya untuk melakukan penomoran. Untuk penomoran itu kan ada 2 ya, dari ujung atas yang ini dan ujung bawah. Kita coba penomoran dari ujung atas dulu. Kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari penomoran ini ternyata didapatkan ikatan rangkap ditemukan di atom C nomor 2. Nah, selanjutnya kita coba penomoran dari yang bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari penomoran ini, dari ujung bawah, ikatan rangkapnya itu ternyata berada di atom C nomor 1. Nah, jadi mana yang lebih dekat? Yang lebih dekat adalah penomoran dari ujung bawah. Jadi kita memilih penomoran dari ujung bawah ya, karena dia yang paling dekat dengan rangkap. Ini untuk keterangan yang tadi.
Setelah penomoran kita akan memberikan nama. Nama di sini nama kita bisa memberikan nama dengan sangat mudah. Nah, setelah penomoran kita bisa langsung memberikan nama ya. Dengan aturannya nomor cabang terlebih dahulu, nama cabang, kemudian setelah semua cabang selesai ditulis, barulah ke rantai utama. Ada 2 cabang di sini, propil dan etil. Kita urutkan sesuai abjad. Yang lebih dulu, urutan yang lebih duluan adalah etil. Jadi kita tulis etil terlebih dahulu. Cabang etil terletak di atom C nomor 2 ya guys. Ini nomor 2. Jadi tuliskan 2 etil, ingat menggunakan strip ya. Kemudian cabang yang kedua itu ada propil. Propil terletak di atom C nomor 3. 3 propil. Dua etil, 3 propil. Selanjutnya penulisan rantai utamanya. Rantai utamanya ada berapa atom C? Ada 6 atom C. Berarti nama awalannya adalah heksa. Nah, jadi kita tuliskan heksa ya. Heksa. Tuliskan heksa. Nah, ini di sini kan ada ikatan rangkapnya. Jadi karena ada ikatan rangkap, maka nomor rangkapnya harus ditulis. Nah, rangkap di sini terdapat di nomor 1 ya, atom C nomor 1. Nah, karena itu ditulis 1. Kemudian ada rangkap lagi nih, yaitu di atom C nomor 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis ya, 1 dan 4, 1,4. Nah, ikatan rangkapnya juga sudah ditulis nomornya, barulah sekarang kita selesaikan untuk nama rantai panjangnya, rantai utamanya. Karena dia ikatan rangkap berarti akhirannya ditambah ena ya. Tuh. Ikatan rangkapnya ada 2 buah nih nak. Di sini ikatan rangkapnya ada 2 buah. Karena ikatan rangkapnya ada 2, maka diberi nama akhirannya adalah diena. Kenapa? Karena ikatan rangkapnya ada 2 gitu. Jadi di ini artinya 2. Kalau ikatan rangkapnya ada 3, kalau misalnya ikatan rangkapnya ada 3, ikatan rangkap 2-nya ada 3 buah, maka namanya adalah triena. Jadi mudah ya. Nah, kalau misalnya ikatan rangkapnya hanya 1, baru ditambahkan ena di sini. Seperti itu. Nah, jadi ini ikatan rangkapnya ada 2, berarti yang kita gunakan adalah diena. Maka kita masukkan diena sini ya, menjadi heksa diena. Nah, seperti inilah ya dalam menamakan suatu hidrokarbon ya. Nah, alhamdulillah semuanya sudah dijelaskan. Kita akan lanjutkan ke tugas ya, ini namanya ya, ke tugas kalian di sini. Nah, ada tugas di sini yang harus kalian selesaikan. Nomor 1 itu ada suatu senyawa hidrokarbon, di mana senyawa hidrokarbon ini itu ternyata terdapat kesalahan di dalamnya.
Nah, tugas kalian adalah mencari kesalahan tersebut, kemudian diperbaiki. Kesalahan di sini itu bisa jadi misalnya atom C ini mempunyai tangan lebih dari 4 misalnya, atau atom C-nya mempunyai tangan kurang dari 4. Nah, itu tidak boleh karena atom C itu harus punya tangan 4. Tangan ini maksudnya adalah ikatan ini ya. Nah, garis-garis ini tangan untuk berikatan. Seperti itu. Silahkan kalian cari kesalahannya kemudian diperbaiki ya. Setelah itu barulah kalian cari rantai utama dari hidrokarbon, kemudian diberi penomoran yang tepat dan beri nama yang tepat. Nah, setelah itu lakukan hal yang sama untuk soal yang selanjutnya ya. Di sini ada soal nomor 2, ada terdapat rantai karbon juga. Ya. Nah, tugas kalian ya cari rantai utama yang paling panjang ya, Nak ya. Nah, kemudian di soal nomor 3 juga di sini ada, kalian bisa mencari rantai yang paling panjangnya dan yang paling utama adalah harus melewati kata rangka. Baiklah, cukup baiklah, sekian yang bisa Miss jelaskan. Silahkan dikerjakan dengan baik. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.